Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai munculnya Satria Cinta Damai. Apa yang saya maksudkan di sini? Yaitu tetap saya sampaikan bahwa yang pertama adalah sifat kesatria. Sifat kesatria ini adalah pemberani, jujur, cinta kebenaran, cinta keadilan, berani berkorban, pembela kebenaran, dan beradab. Jadi di situ adalah sifat dasar daripada kesatria ini. Lalu yang kedua mengenai cinta damai. Damai yaitu keadaan di mana tidak akan ada pertikaian, pertengkaran, pertempuran. Ini damai. Lalu damai ini tidak boleh diartikan dengan diam, dengan pasif. Karena apa? Misalnya ada konflik, lalu misalnya langsung konflik itu misalnya dengan perang, dengan pertikaian, dengan pertengkaran. Nah, untuk kesatria cinta damai itu tidak seperti itu. Ketika ada masalah, misalnya masalah apalah, misalnya sampai masalah yang besar saja, misalnya ya ada permasalahan di suatu provinsi begitu saja. Ini tidak langsung negara mengirimkan pasukan untuk bertempur. Nah, di situ ada yang dulu konflik-konflik itu bisa diselesaikan dengan damai, dengan istilahnya diplomasi yang baik sehingga tidak terjadi perang. Dan itu sudah dibuktikan bahwa damai itu atau jalan damai itu memang jalan yang beradab. Karena apa? Menurut saya, kenapa manusia yang sudah hidup ribuan tahun ini masih suka perang? Sehingga dulu disebutkan manusia yang suka perang itu tidak beradab. Ya, manusia biadab itu suka perang, sehingga waktu itu ketika perang lalu memenggal kepalanya dan itu ditaruh di gerbang atau di mana-mana supaya dilihat orang. Ketika manusia sudah umurnya seperti ini, bagaimana manusia itu kok masih cinta perang? Bagaimana orang ketika ingin menguasai orang lain? Manusia seperti ini ya tidak cinta damai. Manusia yang yang dulu saya sebutkan masih belum bisa mengendalikan nafsunya, karena nafsunya adalah nafsu amarah. Orang yang belum bisa menerima kebenaran, orang yang belum menerima kebaikan. Nah ini, dan manusia yang sudah hidup ribuan tahun ini kenapa masih tidak cinta damai? Karena mereka belum bisa mengendalikan nafsunya.
sehingga membuat senjata-senjata yang mematikan orang lain, yang membunuh orang lain. Dan ini kadang-kadang oleh kita disebut negara yang maju, negara yang kuat. Nah, kuat kan itu liar seperti binatang buas yang memangsa yang lainnya, pemangsa. Padahal manusia ini diberikan kebaikan-kebaikan akal, diberikan budi pekerti. Sehingga kalau kita kembali kepada kesatria cinta damai ini, tidak pasif dia, tidak alah sudah ini tidak. Mereka berusaha juga untuk menyelesaikannya dengan jalan damai. Nah, seperti misalnya ada konflik ya, lalu sebelum ini misalnya, ini sering terjadi pada kecelakaan saja. Kecelakaan saja itu ketika ada perdamaian tidak saling menuntut, bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun hukum tetap dijalankan. Namun karena dengan adanya etikat baik kekeluargaan, perdamaian, sehingga itu kecelakaan itu memang tidak disengaja, maka itu diselesaikan dengan baik, tidak saling merugikan. Seperti itu. Dan yang penting bahwa orang yang cinta damai ini tidak gampang dimasuki orang ketiga. Orang yang kalau saya sampaikan kemarin ya memancing di air keruh atau memperkeruh situasi dengan butek banyune ora kena iwake. Tidak seperti itu. Makanya ketika kesatria ini datang, dilihat dia sangat paham mengenai warisan leluhur itu. Dia paham sekali mengenai nasihat leluhur itu, mengenai pitutur luhur itu. Sehingga kemarin saya sampaikan, keneo iwae ojo budek banyuni. Kalau ada masalah itu diselesaikan, keluarga atau masyarakat itu tidak kacau, sehingga damai karena tidak ada kacau. Tidak sebaliknya yang kemarin, ben budek banyune, ben ora kena iwake. Airnya dibikin keruh, masyarakatnya dibikin kacau, sehingga masalahnya itu tidak terselesaikan. Malah bisa-bisa masalah yang besar itu menjadi hilang. Nah, di situ. Sehingga kalau muncul kesatria-kesatria bangsa ini suka damai, namun dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik, tidak ada salahnya. Cinta damai, love peace. Waduh, kita cinta damai, kita tidak suka suatu konflik, suatu pertengkaran. Nah, bagaimana cara ini? Ya semua memahami, tidak hanya mengikuti nafsunya sendiri. Semua bisa melihat ke belakang, mundur selangkah, melihat masalahnya dengan baik, sehingga masalah itu menjadi jernih. Dan tidak mungkin akan datang kesatria cinta damai tidak sedikit-sedikit mengatakan perang, sedikit-sedikit mengatakan bunuh.
Tidak. Kita selesaikan dengan duduk bersama, dengan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Cinta damai, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Saya kira kalau semua bangsa ini seperti ini, bangsa kesatria seperti ini, insya Allah negeri ini akan menjadi damai, adil, sejahtera. Amin, insya Allah. Saya kira itu saja untuk hari ini. Muncullah kesatria cinta damai. Saya kira itu saja. Mohon maaf dalam menyampaikan ini morat marit sekali. Namun intinya perdamaian ini sangat diperlukan. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.